persamaan reaksi kimia. Nah, persamaan reaksi kimia itu ada aturannya. Berikut adalah aturan penulisan reaksi kimia. Yang pertama, reaksi kimia ditandai dengan tanda panah. Dengan tanda panah ini dibaca dengan reaksi menjadi. Tanda panah ini tidak boleh diganti dengan tanda-tanda yang lain, misalkan sama dengan atau yang lainnya. Nggak boleh, karena ini sudah ketentuan menggunakan tanda panah. Yang kedua, zat-zat sebelah kiri disebut sebagai pereaksi atau reaktan, sedangkan zat-zat sebelah kanan tanda panah disebut sebagai hasil reaksi atau produk. Nah, jadi boleh kita kita gambarkan seperti ini. Yang sebelah kiri panah itu disebut pereaksi. Kemudian yang setelah reaksi ini bereaksi menjadi, berarti menjadi hasil reaksi. Atau istilah yang kedua adalah sini reaktan, kemudian setelah ini adalah produk. Kemudian yang ketiga adalah wujud dari zat. Nanti ini akan kita pelajari saat kita mempelajari contohnya ya. Jadi ini hanya tinggal dibaca saja bahwa S itu adalah untuk solid atau padat, L itu liquid atau cair, G itu gas atau gas, Aq untuk larutan dalam air. Kemudian yang aturan keempat, reaksi harus memenuhi hukum kekekalan massa. Nah, hukum kekekalan massa yaitu ditunjukkan oleh jumlah atom setiap unsur dari zat-zat bereaksi dan hasil reaksi hasilnya harus sama. Jadi jumlah atom ruas kiri sama dengan jumlah atom ruas kanan. Kemudian yang kelima aturannya adalah menyetarakan persamaan reaksi dengan cara menambahkan bilangan koefisien atau angka yang terletak di depan rumus kimia. Jadi tidak boleh merubah rumus kimia. Jadi ini saya tambah lagi, tidak boleh merubah rumus kimia. Rumus kimia, karena apa? Rumus kimia air ya tetap H2O, bukan HO2 dan lain sebagainya. Bukan, ini salah, ini bukan, nggak ada kalau ini. Oke, baik, saya lanjutkan ke contoh saja langsung ya. Contoh pertama, logam magnesium bereaksi, berarti nanti plus, dengan siapa? Gas klorin. Nah, membentuk berarti nanti tanda panah, magnesium klorida. Maka persamaan reaksi dapat dituliskan sebagai berikut. Pertama, magnesium bentuknya padat, S ini, jadi ini langsung S itu solid atau padat. Kemudian bereaksi berarti plus dengan siapa? Gas klorin. Gas klorin berarti Cl2 menjadi MgCl2. Ini tahap awal sudah kita selesaikan. Tinggal kita cek apakah jumlah atomnya, ini nomor 4, jumlah atom ruas kiri atau sebelum tanda panah harus sama dengan jumlah atom ruas kanan. Nah, maka sekarang Mg jumlahnya ada 1, ini sebelum tanda panah. Setelah tanda panah berapa? Juga 1, berarti sudah setara. Berikutnya Cl jumlahnya ada 2, di sini Cl juga jumlahnya ada 2, berarti sudah finish, selesai, tidak perlu menambahkan koefisien dimanapun. Contoh yang berbeda di sini saya misalkan adalah reaksi antara natrium dengan gas klorin.
menjadi berarti tanda panah, menjadi natrium klorida. Rumusnya adalah NaCl. Tahap awal kita menuliskan reaksinya dulu, yaitu natrium ditambah dengan Cl2 menjadi NaCl. Langkah berikutnya, setarakan jumlah atom dengan cara merubah harga koefisien. Nah, di sini adalah yang dirubah adalah harga koefisien. Jadi tidak boleh merubah angka yang di belakang ini. Misalkan ini 2, nggak boleh dirubah. Yang pertama, jumlah atom Na sebelum tanda panah ada 1, dan setelah tanda panah jumlahnya juga ada 1. Kita cek di sini Na-nya 1, di sini juga 1, berarti sudah setara. Kita lanjut lagi. Berikutnya, jumlah atom klor sebelum reaksi ada 2, karena di sini Cl2, berarti Cl-nya ada 2. Sementara setelah reaksi ada hanya 1 atom klor saja, berarti jumlah atom klor ini harus disetarakan. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang maka jumlah atom klor di hasil reaksi atau sebelah kanan harus kita naikkan agar jumlahnya sama dengan jumlah atom klor sebelum reaksi. Nah, jadi di sini jumlah atomnya adalah klornya 2, di sini Cl-nya adalah 1. Maka angka yang kecil itu harus dikalikan dengan angka berapa, biar hasilnya sama. Maka angkanya adalah dikali dengan 2. Nah, angka 2 ini itu kita jadikan sebagai nilai koefisien. Jadi angka depannya adalah menjadi 2 NaCl. Nah, dengan mengubah koefisien reaksi natrium klorida mengakibatkan jumlah atom natrium sebelum dan sesudah reaksi berubah, sehingga harus kita lakukan penyetaraan ulang untuk jumlah atom natriumnya. Caranya adalah mengubah koefisien natrium pada ruas kiri supaya jumlah atomnya sama. Nah, di sini jumlah atomnya natrium adalah 1, sementara natriumnya di sini sudah 2. Nah, di sini 1, di sini 2. Nah, biar sama, maka angka yang paling kecil harus dikalikan dengan sebuah angka supaya hasilnya adalah sama-sama 2. Maka angka pengkalinya adalah angka 2, sehingga angka 2 ini kita jadikan sebagai apa? Sebagai harga koefisien. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 2 Na dalam bentuk padat solid ditambah dengan Cl2 dalam wujud gas menjadi apa? Menjadi 2 NaCl, wujudnya adalah S. Nah, kalau kita cek di sini Na-nya jumlahnya 2, di sini Na-nya juga 2, Cl di sini jumlahnya 2, Cl di sini jumlahnya berapa? 2 kalikan 1, maka hasilnya adalah 2. Sudah setara. Demikian tadi untuk contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga, satu lagi. Semoga contoh yang ini bisa memperjelas kalian untuk memahami bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi kimia. Berikutnya adalah ini gas metana. Nah, gas metana dibakar secara sempurna, itu harus dengan oksigen, menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Nah, tip menyetarakan reaksi yang sudah melibatkan banyak reaksi dan hasil reaksi adalah: pertama, setarakan dulu atom-atom yang tidak sering muncul. Yang tidak sering muncul berarti siapa? C dan H, karena di sebelum panah C dan H itu hanya sekali muncul, di setelah panah juga sekali muncul, baik C maupun H. Berbeda dengan oksigen, sebelum panah hanya ada 1 tempat, setelah tanda panah ada di 2 tempat ini. Nah, maka yuk kita bahas.
Jadi awalnya ini belum ada angka depannya, koefisien belum ada, maka cara menyetarakannya adalah seperti ini. Untuk yang pertama C4 H10 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Kita setarakan C-nya dulu. Jumlah atom C di sini ada 4. Kemudian jumlah atom C di sini ada berapa? Ada 1. Nah, agar sama, maka angka yang kecil ini harus dikalikan dengan sebuah angka agar ketemunya sama-sama 4. Berarti dikali dengan 4. Nah, 4 ini masuk sebagai koefisien, sehingga di sini muncul angka 4 ini. Nah, menyetarakan C sudah selesai. Sini 4 ya, berarti ya 4. Nah, berikutnya menyetarakan jumlah atom H-nya. Berarti C4 kita tulis ulang, C4H10 ditambah O2 menjadi 4CO2 ditambah H2O. Cara yang sama kita perlakukan lagi untuk H. Berarti jumlah atom H di sini berapa? 10. Kita cari H di sini, ketemu. Nah, jumlah atom H berapa? 2. Berarti 2 dikali berapa supaya hasilnya adalah 10, maka harus dikali dengan 5. Angka 5 ini kita jadikan sebagai koefisien 5, sehingga di sini muncul angka 5H2O. Nah, langkah kedua sudah selesai, tinggal langkah yang ketiga. Nah, langkah ketiga adalah menyetarakan jumlah oksigennya. Nah, kita tulis lagi hasilnya yang terakhir, yaitu C4H10 ditambah O2 menjadi 4CO2 ditambah berapa? 5H2O. Nah, kalian perhatikan jumlah O di sini ada berapa? Ada 2. Jumlah atom O di sini berapa? 4 dikali 2 ada 8. Di sini berapa? 5 dikali 1 ada 5. Ini di total berapa? 13. Berarti sini 2 dikali berapa biar ketemunya 13. Hasilnya adalah 13 dibagi 2. Nah, angka ini kita masukkan ke sini. Berarti 13 per 2. Seperti itu ya. Nah, kita cek apakah hasilnya sama. Betul, hasilnya adalah sama 13. Oh, sebelum ini kesini dulu. Nah, ini 13 per 2. Perlu diingat bahwa untuk persamaan reaksi itu koefisiennya harus bilangan bulat, maka sini harus dikalikan 2. Ketika salah satu kalikan 2, maka semuanya juga harus dikalikan 2. Nah, hasilnya berarti ini kalikan 2 semua, hasil akhirnya menjadi 2 C4H10 ditambah 13 dibagi 2 kalikan 2, maka 13 O2, kemudian 4 kalikan 2 8 CO2 ditambah 5 kali 2 10 H2O. Nah, kita cek lagi, ulang lagi berapa jumlah atom C-nya di sini. Jumlah atom C-nya ada 8. Berapa jumlah atom H-nya di sini? 2 kali 10 berarti 20. Berapa jumlah atom O di sebelum panah? 13 kalikan 2 26. Nah, sekarang kita cari yang setelah tanda panah ini. Setelah tanda panah, pertama jumlah atom C berarti 8 kalikan 1 ada 8. Jumlah atom
H-nya dulu, hanya ya. Hanya berarti 10 kalikan 2 ada 20. Kemudian O-nya. Nah, O-nya di sini 8 kali 2 berapa? O di sini 16. Kemudian O di sini 10 kalikan 1 ada 10. O-nya berarti 16 ditambah 10 ada 20. Nah, kita cek. C di sini 8, sini juga 8, sudah sama. H di sini 20, di sini juga 20. Oksigennya di sini berapa? 26, di sini juga 26. Berarti jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Demikian tadi ulasan kita tentang rumus kimia dan persamaan reaksi kimia. Semoga bisa dipahami. Jika merasa masih banyak menjumpai masalah, silakan kalian bisa menghubungi saya melalui media tertentu, misalkan WhatsApp ataupun yang lain, atau bisa meninggalkan komentar di YouTube, sehingga nanti teman-teman kamu yang kebetulan memiliki permasalahan yang sama tidak harus tanya langsung ke saya, tapi cukup membaca balasan komentar dari saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.